Sahabat kreatif, kembali dalam perbincangan kita cara menguji ketulusan cinta dan masih bersama dengan Romo Andreas Setiawan SY. Romo, ini kalau kita bicara cinta itu memang kadang-kadang nggak ada habisnya ya, karena ternyata cinta itu dalam banyak tataran, banyak lingkup gitu, ternyata semua bisa disentuh oleh cinta itu sendiri gitu ya. Nah, ini bicaranya mau lebih diperlebar lagi gitu ya. Hukum cinta. Wah, ini agak serius sedikit yuk. Menurut seorang filsuf di dalam bukunya Romo sebut yang bernama Empedokles, benar bacanya. Dunia ini terjadi karena cinta yang menggerakkan materi-materi tersebut. Ia bahkan mengkambing hitamkan kekuatan benci jika materi-materi itu terpisah dan proses penciptaan semesta terhenti. Ini penjelasannya yang sederhana seperti apa ini? Iya, sebetulnya kalau sederhana saya juga tidak tahu bagaimana. Saya bukan filsuf juga ya. Cuman sejauh saya mengingat, filsuf-filsuf zaman dulu itu, sebelum Socrates, pikir soal penciptaan itu kan terjadi dari penataan materi yang ada di dunia gitu. Nah, Empedokles ini menyebut bahwa semesta kita ini terjadi karena ada elemen-elemen, ada 4 elemen, yaitu air, api, tanah, dan udara. Menurut dia begitu. Ya, kita akan pikir loh, terus 2 elemen itu gimana kok bisa menciptakan jadi semesta seperti ini gitu ya. Nah, dia mengatakan ada siklus katakanlah semula, seperti kalau di kitab suci dikatakan penciptaan itu kan dimulai dengan roh yang melayang-layang macam itu, lalu menata macam-macam hal yang sangat kacau, chaos gitu ya. Nah, menurut Empedokles, kalau dalam kekacauan itu cinta masuk, maka semua elemen itu akan tertata sedemikian rupa, lebih rapi, lebih rapi, sistematis, semua pada tempatnya, pokoknya baik adanya. Nah, itu lalu akan terjadi kehidupan. Tetapi artinya itu karena ada tegangan antara tadi kekacauan dengan cinta ini. Jadi ada hubungan antara kekacauan dan cinta. Tapi nanti kalau cinta ini mendominasi, jadi semua adanya cuma cinta, itu juga nggak ada kehidupan menurut Empedokles. Nggak ada kehidupan karena semuanya sudah, ya katakanlah, ya itu nanti kalau kiamat. Maka ada masanya ketika dominasi cinta itu disusupi lagi oleh, kita menyebutnya kekuatan benci, tetapi saya tidak tahu sebetulnya apakah itu bisa disebut benci, karena dalam bahasa Inggrisnya setahu saya juga strife ya, pertentangan atau perselisihan itu, masuknya kekuatan lawan cinta. Nah, itu juga ada kehidupan karena ada tolak belakang antara cinta dan benci, katakanlah gitu. Terus menerus begitu sehingga terjadilah kehidupan. Kalau semuanya kacau balau, nggak ada kehidupan. Tapi kalau semuanya sudah tertata seutuhnya oleh cinta, itu nanti kalau kiamat. Atau dulu-dulunya dunia mungkin seperti itu, nggak tahu. Nah, itu yang dikatakan Empedokles bahwa cinta itu menjadi prinsip kehidupan. Maka tidak mengherankan kalau tadi kita omong ya cinta bisa kemana-mana ya, karena memang dia prinsipnya yang memberi kehidupan, menata semesta ini. Kok abot banget ya kayaknya. Justru ini bagaimana terlihat sederhana ketika kita mendalami lagi gitu ya. Nah, kalau cinta itu kekuatan yang dikatakan menyatukan, tentu ada asumsi bahwa kita ada keterpisahan gitu, karena terus disatukan gitu. Nah, kalau pisah biasanya kan sepi, kesepian. Wah, ini mulai melo ini. Tadi kok remaja-remaja galau, ini mulai orang tuanya melo. Tentu tidak ada orang yang ingin merasakan kesepian gitu. Namun kadang tidak bisa dihindari, misalnya ketika kita terpisah dari, yang paling gampang gitu ya, terpisah dari orang yang dicintai, itu kan pasti rasanya lebih galau. Seperti itu. Nah, semedot gitu. Nah, ini pasti mengganggu nih stabilitas cinta gitu. Nah, tetapi rasa kesepian ini kalau di zaman sekarang kok rasanya saya melihat semakin banyak yang merasa seperti itu. Cukup kita membaca status di Facebook. Ini nggak punya kerjaan. Curhatannya itu menunjukkan, sebagian menunjukkan bahwa ada kesepian tertentu yang dirasakan. Nah, ini tentu akan membawa dampak yang tidak positif gitu ya. Bagaimana nanti dia bersikap dan menyikapi sesuatu. Nah, Romo mungkin punya apa ya,
cara gitu bagaimana dia bisa menghadapi pemikiran dia tentang kesepian. Karena mungkin sebetulnya itu bukan kesepian, dia juga bisa keliru ketika dia keliru menafsirkan tentang cinta, bisa juga itu sebenarnya bukan kesepian gitu, mungkin berlebihan gitu. Ya, memang itu masuk dalam refleksi saya juga ya. Dari Empedokles, lalu pertanyaan itu ya, gimana ini dengan kesepian? Bagaimana saya mengatasinya gitu ya? Tergantung memang kesepiannya. Kesepian yang kita maksud apa? Kalau cuma kesepian dari suara, dari bunyi, ya sudah, setel saja radio Pro 2 FM. Pas jatahnya musik keras, kalau ada metal itu ya, itu nanti kesepiannya hilang, yang seperti itu. Tapi yang saya bahas di buku ini, kesepian yang jauh lebih eksistensial daripada itu ya, yang dimiliki semua orang, dan kemanapun orang pergi dia mengalami kesepian, entah dengan ribuan orang, entah sendirian, entah berdua, orang mengalami kesepian. Karena justru itu itu dorongan yang memunculkan, katakanlah kalau saya bahas dalam bagian berikutnya, elemen cinta yang selalu membuat orang terus bergerak untuk menuju sesuatu yang lain gitu ya. Nah, itu tidak bisa dihilangkan. Justru perlu dipahami kesepian yang semacam itu, supaya kita semakin tahu arah kita kemana, orientasi kita kemana. Itu yang dalam bahasan berikutnya saya sebut sebagai eros. Nah, mungkin sebelum ke eros ini, ternyata kalau cinta itu dimensi dan pengungkapannya kan bisa bermacam-macam, seperti yang Romo tulis di halaman 49. Misalnya kalau di bahasa Yunani gitu ya, istilahnya itu ternyata bukan hanya satu gitu ya. Untuk menunjukkan dimensi cinta ada epitimia, kemudian eros, storge, philia, dan agape. Nah, ini kok jadi bisa berbagai macam, itu bagaimana penjelasannya? Ya, itu keterbatasan kata dalam bahasa Indonesia ya. Kita tidak, justru itu orang lalu bisa salah memahami cinta karena dia hanya menunjuk satu dimensi, bukan dimensi yang lain. Jadi saya kira saya bisa mengingat pertanyaan salah seorang mahasiswa saya gitu, yang tentu dia tidak tahu siapa saya, dalam arti status saya masih single dan sebagainya. Oh, dia tahu kalau saya single, tapi dia tidak tahu apa yang saya pilih. Oh, Romo single ya? Saya single loh, sekarang double, ganda campuran. Triple ini. Itu dia pertanyaannya itu cukup nakal ya, iseng gitulah. Pak, Bapak itu kalau nonton film yang ada adegan hotnya gimana sih Pak? Gitu. Dan saya mengerti maksudnya, dan saya menjawab, ya tentu saja kalau saya nonton, saya mesti melotot dong. Kalau saya merem berarti saya nggak nonton. Nah, kalau saya menonton adegan hot, ya saya melek, saya nonton. Saya tahu maksudnya bahwa ini apakah Bapak terangsang atau bukan, sebagai normal gitu ya. Ya, lalu ini adalah bagian kemanusiawian semua manusia begitu ya. Tapi ini adalah satu dimensi kecil dari cinta. Dan orang tidak bisa mengabaikan ini. Jadi kalau ini tidak ada, justru orang mesti bertanya, apakah dia dalam arti tertentu wajar sebagai manusia gitu ya, tidak punya seperti itu. Nah, karena itu sebagai bagian dari kemanusiawian kita ya, tentu semua orang punya. Dalam bahasa Latin, atau kita mungkin sudah menerjemahkan libido. Jadi saya punya cerita menarik di buku itu mengenai libido ini, tapi nanti dilihat saja karena ada gambar yang menarik juga di situ yang menyindir saya. Halaman berapa, Robo? Halaman berapa ya, saya lupa ya. Mas Bambang itu ya. Oh iya, ilustratornya Mas Bambang Sakuntala ya. Iya. Pintar sekali. Bagaimana dia menerjemahkan teks menjadi sebuah gambar yang biasanya sangat menggelitik. Nah, ini menjadi menarik lagi untuk mau membaca bukunya ini loh. Ya, jadi itu bisa lihat satu unsur saja dari cinta, tapi yang lain yang barangkali kita lebih dekat ke arah cinta yang sebenarnya, ini yang kita sebut sebagai eros ya. Dulu ada seorang teolog yang menuduh bahwa eros itu tidak sesuai dengan iman gitu ya. Karena eros memang ini dipahami justru sebagai yang pertama tadi,
yang libido, yang nafsu seksual, nonton film, lalu nyetel film sendiri, sehingga lalu dia terus-menerus dengan itu. Padahal eros ini bukan sekadar itu. Kalau libido misalnya, saya lihat mahasiswi baru kok, aduh, bikin saya malah terangsang secara seksual gitu ya. Kalau eros tidak ke sana. Eros misalnya, karena saya sudah mulai mengenal mahasiswi baru ini, saya tertarik. Lalu kok kalau dia datang itu dekat, saya sudah mulai deg-degan ya. Saya ada sesuatu yang ini apa toh? Lalu bahkan cuma lihat plat nomornya aja juga deg-degan. Lihat nomor rumahnya sudah aduh gitu. Nah, ini kan bukan soal seksual lagi, tapi ini ada sesuatu yang mengarahkan orang ke pribadi yang lain. Dia mau mendekat kepada pribadi lain itu, yang lalu diperluas menjadi mungkin pakaiannya, mungkin toko yang dia kunjungi, mungkin alat transportasi yang dia punya, dan seterusnya, itu menjadi seolah-olah ini bagian dari pribadi yang kita cintai itu ya. Nah, itu eros justru menurut saya positif, mengarahkan orang keluar dari dirinya sendiri. Nah, itu juga dimensi cinta yang tidak ada dalam nuansa bahasa kita cinta, tapi dalam kata bahasa lain itu punya makna yang dalam gitu ya. Yang lainnya soal storge-filia, itu sesuatu yang sederhana bisa kita pahami. Cinta seorang ayah kepada anak, kakak pada adik, saudara karena hubungan darah macam itu. Tapi juga ada cinta persahabatan yang saya tidak punya hubungan darah dengan kamu, tapi kita itu sudah seperti saudara, kakak adik atau bagaimana. Dan ini nggak sampai melibatkan macam-macam lain seperti eros yang lalu deg-degan dan indah, tapi saya menerima kamu sebagai saudara, kamu juga menerima sebagai saudara, seperti itu. Dan lalu yang sejak dulu diklaim ini cinta yang sesungguhnya, itu yang disebut agape. Nah, itu cinta, katakanlah itu cinta ilahi, cinta Allah sendiri, dan yang meresapi hidup manusia begitu. Nah, cuma dulu orang sesat pikir, sesat paham, sesat mengambil penalaran itu ya. Jadi karena agape ini yang tertinggi, berarti yang lain-lain itu bukan cinta yang sejati. Padahal bukan itu maksudnya. Agape itu memang sesuatu yang baik, tapi sejauh itu menjadi rangkuman dari seluruh proses cinta tadi, ya nafsu seksual, eros dan sebagainya. Nah, itu dia menjadi sungguh sejati. Jadi mengombinasikan macam-macam dimensi cinta itu. Mungkin pada akhirnya orang akan lebih memahami cinta ketika dia sudah sampai ke cinta sejati ini ya, Romo ya? Iya, tidak bisa juga dalam arti nunggu sampai agape baru paham gitu ya. Ini proses yang berhubungan gitu ya. Tidak ada dari antara kita yang mau mengklaim diri bahwa saya adalah seorang Ibu Teresa atau saya adalah seorang kudus dari Yogyakarta kalau ada ya. Tetapi kita terus-menerus akan dikritik, kita sendiri menggali kedalaman cinta. Apakah cinta saya sungguh-sungguh sudah mengarah ke agape dan seterusnya. Tiap kali kita mesti melihat kembali, merefleksikan itu, sehingga lalu tahu, oh ini cinta sejati, ini bukan. Pasti ada tanda-tandanya ini, Romo. Nah, Romo juga menuliskan tentang ini, tanda-tanda cinta. Betul, itu, betul. Seperti apa, Romo? Nah, itu yang agak runyam ya, tanda-tanda cinta. Saya seringkali ditanyai mahasiswa waktu itu ya. Yang lebih banyak tanya mahasiswa apa mahasiswi, Romo? Hanya ingin tahu aja apakah yang lebih banyak ingin menggali tentang cinta ini mahasiswi. Mbak Tiwi ini kepo nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Tahu nggak ya? Itu memang saya kira berimbang, tapi kebanyakan mahasiswi yang lebih care soal ini. Karena kebetulan juga, atau mungkin memang begitulah, biasanya yang putri itu mulai lebih serius dengan hidup mereka daripada yang cowok udah asing soal kayak gini. Mereka pikir sesuatu yang mudah dan seterusnya. Nah,
mereka bertanya soal, ya bagaimana ya, kok pacar saya itu begini, kok dia itu begini, kok dia itu begitu. Kalau saya ajak sini, dia mulai agak resisten. Kalau saya berjalan bersama dia dengan teman kelas, dia mulai nggak antusias. Dia maunya cuma berdua, dan seterusnya. Lalu dari situ memang saya mencoba menggali, kira-kira tolok ukur apa yang bisa kita pakai untuk menimbang apakah orang ini yang katanya cinta pada saya sungguh-sungguh mencintai saya, atau hanya menyukai saya, atau hanya memanfaatkan saya, macam itu. Lalu memang saya sebutkan ada 9 atau 10 kriteria dengan beberapa poin, dan itu kita sendiri yang bisa menilai berapa poin. Sehingga kalau misalnya saya ini dengan teman saya kok sering berantem karena hal-hal sepele ya. Kalau orang sering berantem karena soal perbedaan warna, perbedaan apalah, hobi dan seterusnya, ini gejala negatif untuk cinta yang sungguh-sungguh. Nah, maka dia bisa beri skor berapa, antara 1 sampai 10. Nanti ada lagi elemen yang lain. Kalau orang itu mulai tidak jujur atau mulai cari-cari alasan, ini juga salah satu tolok ukur. Nah, kita beri poin. Nanti kalau jumlah poin itu katakanlah sampai 50 atau berapa, itu artinya kita perlu memberi waktu. Tapi kalau misalnya poinnya lebih dari 75, nah berarti kita bisa mulai berkomitmen dengan dia. Tapi kalau di bawah 50 katakanlah, saya tidak ingat persis, jangan sekali-kali membuat komitmen. Jangan pernah berkomitmen dengan teman yang kriterianya seperti itu tadi. Karena kita akan tahu ya ke depan seperti apa dengan tanda-tanda itu. Betul. Gitu. Wah, sepertinya ini harus menjadi catatan tersendiri nih. Baca di buku ini tanda-tanda cinta. Memang saya sebut di pengantar, kalau para pembaca hanya mau mencari teknis tadi, caranya sungguh-sungguh, ya cukup bab sekian dan bab sekian. Bab tanda-tanda cinta udah cukup. Tapi kan kita pasti ingin berproses juga dalam membaca sebuah buku, jadi harus dari depan juga. Nah, kita mau bergerak lebih luas lagi gitu kan. Kita bukan hanya bicara tataran cinta di yang horizontal gitu ya, tetapi mau melihat ke sang pemberi cinta itu sendiri gitu ya, Tuhan gitu. Nah, ini Romo menuliskannya di halaman 115. Saya ingin membacakan kisah ini karena menurut saya ini cukup membuat orang terinspirasi mestinya gitu. Ada sebuah kisah mengenai seorang Irlandia yang sangat saleh. Paddy namanya. Suatu ketika banjir hebat melanda wilayahnya. Ia memutuskan untuk naik ke atap rumahnya. Lalu datanglah tim penyelamat yang ingin mengangkutnya dengan perahu. Tetapi Paddy begitu percaya pada cinta Tuhan yang akan menyelamatkannya, maka ia menolak untuk ikut perahu regu penyelamat itu. Saya percaya Tuhan akan menyelamatkan saya. Air naik sampai ke atap juga, dan Paddy, orang yang salah ini, memanjat cerobong asap rumah. Helikopter datang dan salah satu anggota penyelamat turun hendak menarik Paddy ke atas. Oh tidak, terima kasih. Saya percaya Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan saya. Paddy pun tenggelam dan mati. Tiba di pintu alam baka, ia bertemu Tuhan dan dia bertanya, "Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan saya?" "Wah, aku juga tidak tahu apa yang terjadi," sahut Tuhan. "Aku sudah mengirim perahu dan helikopter tuh." Begitu ceritanya. Saya tertawa baca cerita ini. Oh iya ya, gitu. Salahkah Paddy yang salah itu karena dia berpikir, Tuhan kan cinta, harusnya dia datang sendiri menyelamatkan dia. Betul. Ternyata Tuhan tuh menyelamatkan, udah ngirim perahu dan helikopter gitu loh. Tapi dia tidak tahu bahwa cinta Tuhan itu dikirim melalui itu. Ini mungkin pemikiran yang sederhana ketika membaca ini. Gimana, Romo? Ya, jadi Paddy gagal untuk memahami bahwa cinta itu bukan ide belaka. Cinta itu bukan gagasan belaka mengenai cinta, tapi mesti terwujud, ternyatakan dalam apapun yang bisa kita lihat, kita rasakan, kita pandang, kita
nikmati dan seterusnya. Sehingga kalau orang mengatakan ya Tuhan itu cinta dan Anda bisa melihat Tuhan enggak, ya Anda salah. Kalau Tuhan itu cinta, semestinya Anda bisa melihat Dia dalam kenyataan hidup di sekitar Anda. Jadi Pedi tidak mengerti bahwa sebetulnya bagaimana Tuhan menyatakan cintanya itu justru melalui orang-orang yang mau berbuat baik itu. Tapi dia menutup kemungkinan cinta yang mutlak itu bisa hadir dalam kehidupan kita yang tidak mutlak ini. Nah itu saya kira juga kegagalan banyak orang untuk memahami bahwa Tuhan yang maha kuasa itu pun dia hadir juga di dunia kita. Nah kalau itu gagal ditangkap, lalu orang menjadi idealis. Ya Tuhan sendiri harusnya pakai mukjizat dong kalau menolong aku. Jangan begitu caranya. Padahal terserah Tuhan ya mau bikin mukjizat apa enggak ya. Namanya Tuhan kok. Masa kita mau mengatur? Wah menarik ini. Saya ingin memperdalam lagi tentang yang hubungan antara orang tua dan anak berkaitan dengan cinta ini, tetapi nanti di segmen terakhir ya. Sahabat kreatif yang terkasih dalam Tuhan, semoga perbincangan kali ini dapat memberi inspirasi baru bagi sahabat semua. Mari berbagi damai dan kasih kepada setiap orang di setiap kesempatan yang kita miliki.